Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kembali viral video ocehan Dokter Tipa di depan TV nasional, di mana Tipa pernah membuat satu tuduhan penyesatan. Efek daripada kepanikannya luar biasa mungkin ya. Dia menilai bahwa buku alumni UGM, khususnya pada Fakultas Kehutanan itu adalah palsu. Dan bantahan keras langsung datang dari salah seorang alumni UGM sendiri dan memastikan bahwa buku tersebut asli dan resmi. Justru dari sini semakin terlihat ya bahwa Dokter Tipa dan kelompoknya sedang panik. Serangan mereka makin tak masuk akal, bahkan cenderung membongkar kepanikan sendiri, sahabat. Ya, boleh jadi karena kasus ini semakin terang benderang, semakin jelas, dan bahkan dalam 1 minggu terakhir ini hampir seluruh video-video yang muncul ke permukaan terkait dengan Pak Jokowi maupun Gibran Rakabuming Raka itu lebih banyak dipenuhi pembelaan-pembelaan terhadap ijazah Pak Jokowi. Dan ini juga mengindikasikan bahwa kasus di Polda Metro Jaya sepertinya sudah semakin dekat dengan P21, dan boleh jadi pada awal bulan Oktober ini sudah didorong masuk ke kejaksaan. Untuk lebih jelasnya seperti apa ngaurnya Dokter Tipa, ini kita coba simak videonya. Tadi apa namanya yang dipresentasikan oleh Mas? Buku alumni. Ya, buku alumni. Oke, nanti coba Mas tampilkan. cover ya. Oke. Cover ya. Apa yang mau disampaikan sih Dokter Tipa? Ya, sedikit aja. Cover ya. Silakan tampilkan covernya. Ya. Oke. Baik ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong ya. 1 ya, coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul. 31 tahun. Terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke. Ya. Nah, terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Dengerin baik-baik ya, keledai betina. Penjelasan Mas Danang ini. Fakultas Kehutanan didirikan tahun 1963. Jadi buku ini tahun 1988, genap berusia 25 tahun. Jadi judulnya peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan. Yang di bawah ini benar. Gimana sih? Nah, dalam rangka peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM, dia menerbitkan buku album alumni. Album alumni Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1957 sampai tahun 1988. Nah, dengerin. ini bukunya buku peringatan 25 tahun, bener. Dihitung dari tahun 63 ke tahun 88, 25 tahun. Saya jelaskan. Biar semoga Tifa menyaksikan ini ya, biar dia paham juga seperti ya. itu. Di tahun sekitar tahun 52, 53 sekitar itu ya, atau 51, antara tahun itu di Fakultas Pertanian didirikanlah bagian kehutanan. Itu diresmikan oleh Rektor UGM pertama, yaitu Dr. Sarjito. Diresmikan menjadi namanya Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Jadi kehutanan menjadi bagian dari Fakultas Pertanian. Dan bagian kehutanan mulai memasukkan mahasiswa di tahun 51, 52 seperti itu. Ya. Nah, tadi disebut-sebut di buku tadi adalah album alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 57 sampai 88. Sampai
88 ya tadi. Itu benar, karena apa? Mahasiswa yang masuk pertama di bagian kehutanan Fakultas Pertanian itu mulai masuk, itu mulai mengambil mahasiswa baru di bagian kehutanan Fakultas Pertanian tadi adalah di tahun 51-52 seperti itu. Mereka ini yang di tahun 51-52 baru masuk, tahun 57 mereka lulus. Tuh, dengerin. Artinya apa? Mereka menjadi alumni pertama kehutanan seperti itu. Paham? Ya. Jadi tahun 57 itu adalah alumni kehutanan UGM yang saat itu masih menjadi bagian dari Fakultas Pertanian. Nah, kan? Nah, kemudian ada kebijakan baru pemekaran, perkembangan. Yes. Pada tahun 1963, bagian kehutanan di Fakultas Pertanian memisahkan diri menjadi fakultas tersendiri, yaitu Fakultas Kehutanan sampai sekarang. Nah, Tifa harus paham, jangan bilang palsu. Nah, Ternyata Anda yang tidak paham, tidak ngerti, hanya ngawur, asal suara doang. Serangan Dr. Tipa ini semakin mengisyaratkan bahwa ini adalah bentuk kepanikan. Yang kedua, boleh jadi memang orang ini stres ya, karena sebelumnya juga ada video yang beredar viral yang mana di situ ada Andi Aswam bersama dengan Mas Sato TV pada saat podcast. Itu menerangkan bahwa Dr. Tipa ini 2 kali DO pada program doktornya di UI akibat daripada gangguan pikiran atau stres. Nah, itu sahabat-sahabat bisa searching ke sana seperti apa video tersebut supaya jauh lebih lengkap. Dan di sini kelihatan bahwa mereka semua ini semakin mempermalukan diri sendiri. Bayangkan saja kalau buku alumni dianggap sebagai palsu. Tentu ini adalah bagian dari bentuk propaganda sahabat. Dan propaganda ini tentu sangat murahan ya. Dia mencoba mendelegitimasi fakta sejarah. Namun ujungnya pasti terbantahkan tolak oleh alumni UGM sendiri. Sehingga logika Dr. Tipa di sini bukan hanya rapuh, tapi juga saya kira sangat kontradiktif. Bagaimana mungkin seorang akademisi bisa melabeli dokumen resmi institut pendidikan besar seperti UGM sebagai palsu? Ya, tentu ucapan itu tidak sekedar blunder, tapi benar-benar memperlihatkan keputusasaan. Narasi yang dibangun semakin kabur tanpa dasar ilmiah dan hanya bersandar pada opini spekulatif yang tak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan tidak bisa diuji kebenarannya. Kita bisa membaca pola ini, saya kira sebagai bagian daripada strategi langkah panik ya, sebab semakin dekat dengan proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya. Sehingga wajar saja kalau retorikanya semakin ngawur dan Dr. Tipa seolah sedang menunda badai hukum yang akan menimpanya. Jadi ini adalah bagian skenario sahabat dengan membuat narasi-narasi tandingan. Namun saya yakin sekali lagi publik sudah cerdas. Tuduhan dan ocehan yang tidak berdasar seperti ini saya yakin justru menjadi bumerang, melemahkan kredibilitasnya sendiri sebagai orang yang ngaku sebagai ahli dan peneliti. Inilah wajah kepanikan yang nyata, serangan yang tidak lagi berbasis data tapi sekedar teriakan emosional. Dan ketika logika digantikan oleh ocehan, maka yakinlah intelektual pun pasti runtuh. Itulah yang dialami oleh Dr. Tipa ini, seorang akademisi abal-abal, peneliti gadungan yang mencoba membangun narasi pembelaan terhadap dirinya atas proses hukum yang terjadi di Polda Metro Jaya yang kita berharap sebentar lagi P21 dan dia akan segera ditersangkakan dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun sehingga bisa langsung dipenjarakan sahabat. Sebab itu dari kasus ini jelas ya kita bisa belajar secara bersama-sama bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Tipa sekali lagi ini bukanlah analisis, melainkan bentuk kepanikan. Kenapa? Karena buku alumni UGM yang sahih
sudah terkonfirmasi kebenarannya, sementara tuduhan-tuduhannya semakin kelihatan kepalsuannya. Sehingga ini hanya upaya untuk mengaburkan realitas sesungguhnya, dan ironisnya semakin dia keras menyerang, semakin telanjang kelemahannya. Pada akhirnya saya yakin sekali lagi publik tidak lagi melihat Dr. Tipa sebagai intelektual, melainkan sebagai sosok yang terjebak dalam jebakan retorika sendiri. Dan ketika proses hukum berjalan menuju P21, tak ada lagi ruang untuk ocehan tanpa dasar. Pada akhirnya kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebohongan seheboh apapun tetap akan runtuh di hadapan fakta, dan dia akan bertanggungjawabkan nanti di depan persidangan, sahabat. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap netizen betul-betul menapis segala informasi-informasi yang beredar dari congor-congor tidak bertanggung jawab seperti ocehan Tipa CS ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.